Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah. Pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus dengan tema Yesus naik ke sorga dan kita menjadi saksinya. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Robert N. Kindangan SSI dan Liturgos Penatua Paung Marpaung. Bapak, Ibu, dan Saudara, kebaktian ini akan diawali dengan pembacaan syair yang diadaptasi dari syair PKJ 92. Di atas bukit yang sepi, di atas bukit yang sepi, di hari yang cerah, ke atas langit yang biru, Tuhan Yesus terangkatlah. Tangannya terbuka, memberi berkat bagi umatnya. Yesus kembali pada tahtanya di sorga mulia. Karya penyelamatannya di bumi sudah sempurna. Dialah Raja Maha Besar, Raja alam semesta. Kuakui dengan iman, Dialah juru selamatku. Kuabdikan diri ini kepada Tuhan dan Rajaku. Firman-Nya akan kutaati terus. Itulah janjiku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, marilah kita beribadah dengan sepenuh hati sambil mengaku bahwa pertolongan kita hanya di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah memberi keselamatan dan mempersiapkan rumah yang kekal bagi setiap orang percaya. Amin. Salam sejahtera bagimu, wahai umat yang dikasihi Allah. Salam sejahtera bagimu juga. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini bertema Yesus naik ke sorga dan kita menjadi saksinya dengan nas pembimbing dari Lukas 24 ayat 48 yang berbunyi, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Agungkanlah
Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masuki litani syukur. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Engkau senantiasa menyertai dan menopang hidup kami saat segala sesuatu mengalami perubahan dan semua yang hidup di dunia ini diterpa gelombang dahsyat. Saat kami kehilangan banyak hal, kami diingatkan kembali bahwa kami sesungguhnya tidak berhak atas apapun dalam hidup ini. Tak dapat kami mencegah duka ataupun menolak penderitaan dalam hidup kami. Kami menyadari Engkaulah satu-satunya Allah yang berkuasa, baik di langit maupun di bumi. Berada dekat Allah dan merasakan naungan tangan-Mu, itulah kerinduan kami. Dari tahta kemuliaan-Mu, Engkau melihat kami, curahkanlah kasih yang menguatkan dan hikmat yang meneguhkan iman kami di tengah bencana ini.
Kami menanti karya tangan-Mu dalam hidup kami. Bimbing kami selalu untuk setia pada jalan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah. Inilah kami, umat-Mu yang seringkali tak mampu bertahan dalam penderitaan. Bukannya menghasilkan buah, iman kami malah menjadi semakin kerdil. Sungguh kami telah membuat Engkau kecewa. Ampunilah segala pelanggaran kami. Kebodohan dan pemberontakan itulah yang kami lakukan di hadapan-Mu. Terlebih ketika kenyataan hidup tak sama dengan keinginan kami sendiri. Kami dibutakan oleh ambisi kami sehingga membuat hati-Mu terluka. Tuhan, jamah dan ubahlah hidup kami. Bukan kedamaian yang kami ciptakan, melainkan hidup saling membenci. Ketika kami tak rela mengampuni dan selalu menyimpan kesalahan orang lain, padahal diri kami pun tak luput dari noda dan celah. Tuhan, nyatakanlah rahmat-Mu, angkatlah kami dari lumpur dosa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mendengarkan berita anugerah pengampunan. Firman Tuhan berkata, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya." Mazmur 91 ayat 14 dan 15. Demikianlah berita anugerah pengampunan dinyatakan bagi setiap orang dengan tulus mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Teguhkanlah tekadmu untuk menjalani kehidupan yang baru.
Baik Bapak Ibu, pembacaan Mazmur pada kebaktian Hari Kenaikan Yesus Kristus ini diambil dari Mazmur 19. Setelah pembacaan Mazmur, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 48. Kita membaca dengan secara bersahut-sahutan. Mazmur 19 dengan judul perikop kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, Menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, Dan orang yang berpengalaman padanya mendapat upah yang besar. siapakah yang dapat mengetahui kesesatan itu? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, Maka aku menjadi tak bercela. dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan Ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Bagiannya akan kita baca dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang kekal, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh ucapan syukur, kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Firman yang menghibur, yang meneguhkan, dan firman yang terus-menerus mengingatkan dan juga mengarahkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau memusatkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sapaan firman-Mu, dan kami mau bertekad untuk melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan keseharian kami. Ya Roh Kudus, pimpin dan perlengkapi juga hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasan, agar hanya kehendak-Mu saja yang boleh disampaikan. Inilah doa dan permohonan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Kristus,
karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Lukas 24 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-53 merupakan bagian dari perikop Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang setia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. 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 Shalom. Adik-adik sekolah minggu, remaja, pemuda, Bapak Ibu, serta orang tua, kaum lansia. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Peristiwa yang menjadi bagian penting dari kalender gerejawi selain Hari Raya Natal, Jumat Agung, Paskah, dan juga Pentakosta. Tapi ada bedanya. Apa bedanya? Bedanya kenaikan Tuhan Yesus tidak semarak dirayakan dibandingkan hari-hari raya gereja lainnya. Kalau Natal, kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia dalam wujud bayi dalam palungan. Dan ada banyak sekali kisah-kisah, gambar-gambar, bahkan film yang dibuat mengenai perayaan Natal. Dalam perayaan Natal biasanya juga ada drama yang mengiringi perayaan dan juga kebaktian Natal. Jumat Agung adalah pengorbanan Yesus sampai mati di kayu salib. Dan ini juga diperingati dengan meriah, dengan banyaknya persiapan, drama, dan juga film atau bagian-bagian lain yang dilakukan agar supaya kita bisa memaknai Jumat Agung. Demikian juga dengan Paskah. Kebangkitan Yesus yang menandakan kemenangan Yesus akan maut. Ini juga diperingati dengan berbagai macam cara dan gereja-gereja mempunyai banyak tradisi yang berbeda. Termasuk juga acara-acara yang populer bagi kita. Misalnya mencari telur dan juga simbol-simbol serta lukisan-lukisan yang menggambarkan Paskah itu sendiri. Sementara Pentakosta
yang kita rayakan sebagai hari turunnya Roh Kudus, ini juga gereja merayakan dengan banyak sekali simbol. Nyala api, burung merpati, bahkan Pentakosta itu biasanya diselingi di beberapa gereja dengan tradisi merayakan pesta panen, membawa hasil bumi ke gereja. Bagaimana mengenai hari kenaikan Tuhan Yesus sendiri? Sepertinya biasa-biasa saja. Tahun-tahun sebelumnya masih teringat, bukan saja oleh gereja tapi juga oleh masyarakat, karena hari kenaikan Tuhan Yesus itu adalah hari libur. Dan di tahun ini ketika pandemi COVID-19 yang mengharuskan orang-orang untuk tinggal di rumah, bekerja dari rumah, bahkan beribadah dari rumah, hari libur itu seperti berjalan lebih panjang, atau tiap hari itu seperti hari libur, sehingga ketika ada tanggal merah hari libur tertentu tidak terlalu diperhatikan. Termasuk juga libur hari kenaikan Tuhan Yesus yang tidak terlalu mendapat perhatian. Bapak Ibu Saudara, tapi hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu adalah hari yang penting bagi kita sebagai orang percaya. Kenaikan Kristus ke sorga yang terjadi 40 hari setelah dia bangkit dari kematian, atau 10 hari sebelum hari raya Pentakosta. Kenaikan Tuhan Yesus merupakan perpisahan antara Yesus dalam rupa manusia dengan murid-muridnya. Dan berbicara mengenai perpisahan, seringkali bukan menjadi hal yang mudah, karena menghadirkan kesedihan, bahkan menghadirkan duka. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, namun perpisahan karena kenaikan Tuhan Yesus ini bukanlah perpisahan tanpa makna. Justru dalam perpisahan ini terdapat anugerah, yaitu pengutusan Yesus untuk murid-muridnya. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga merupakan sebuah pembuktian kemuliaan kuasa Tuhan Yesus, bahwa dia berbeda dari semua tokoh besar yang lainnya. Kalau berbicara mengenai kebangkitan, ada beberapa cerita mengenai kebangkitan. Tapi dari semua mujizat karena kebangkitan, akhirnya akan berujung lagi kepada kematian. Namun Tuhan Yesus setelah kebangkitannya dari kematian, dia tidak pernah lagi mengalami kenaikan. Yesus naik ke sorga, disaksikan oleh murid-muridnya. Kematian dan juga kebangkitan Kristus bukan akhir dari cerita rencana keselamatan Allah atas dunia ini. Kematian dan kebangkitan Kristus justru merupakan awal untuk masuk pada babak yang baru, di mana Allah melibatkan manusia untuk menjadi bagian dari berita keselamatan itu sendiri. Allah melibatkan orang-orang percaya untuk menyampaikan berita tentang Injil itu, yaitu berita tentang Allah yang hidup, Allah yang pemurah, Allah yang peramah, Allah yang mengampuni, dan Allah yang membebaskan semua manusia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus Kristus yang telah naik itu menjadi sumber pengharapan akan kehidupan di balik kesementaraan. Bahwa kehidupan manusia ini di dunia bukan menjadi jalan terakhir. Tidak akan berakhir hanya sampai kematian saja. Tapi ada sebuah pengharapan
ketika Yesus naik ke sorga, Yesus juga akan balik kembali. Agar supaya kita yang percaya mendapatkan keselamatan yang kekal. Hidup menjadi sebuah keniscayaan akan harapan sempurna. Sempurna sorga, bukan sekedar cerita tentang sorga, karena Yesus yang naik ke sorga itu akan kembali. Surga itu bukan lagi menjadi tempat yang asing, karena surga adalah tempat asal Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita minggu ini, peristiwa kenaikan Yesus. Yesus berada bersama-sama para murid selama 3 tahun. Selama itu, dia mempersiapkan mereka untuk menjadi pengajar dan pemberita Injil. Jadi peristiwa kenaikan ini bukan hanya sekedar perpisahan antara Yesus dan murid-muridnya, tapi merupakan suatu tanda bahwa Yesus telah mempersiapkan sebelumnya agar supaya murid-muridnya mengambil alih tugas yang akan Yesus percayakan kepada mereka, yaitu menjadi saksi. Peristiwa kenaikan sebenarnya adalah proses pelimpahan tanggung jawab Yesus kepada murid-muridnya. Mereka telah menyaksikan peristiwa pengajaran Yesus, kematian, dan kebangkitan. Sekarang Yesus akan kembali kepada Bapa. Namun tugas pemberitaan kerajaan surga itu belum selesai. Sekarang tugas pemberitaan kabar baik menjadi milik para murid. Tuhan Yesus berkata, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lukas 24 ayat 46 sampai 48. Para murid memperoleh tugas yang baru untuk memberitakan peristiwa Tuhan Yesus dan memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa. Dan sesudah itu Yesus pergi ke Betania dan naik ke sorga ketika sedang memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang guru yang baik bisa dilihat hasilnya dari murid-muridnya. Artinya keberhasilan seorang guru itu juga bisa dilihat dari keberhasilan murid-muridnya menerima apa yang diajarkan, bahkan menyampaikan dan mengembangkan ajaran tersebut. Tuhan Yesus sudah menjadi guru yang baik. Dan guru yang baik juga diperlihatkan oleh murid-muridnya yang mampu dan berhasil mengemban apa yang menjadi amanat Yesus, yaitu memberitakan Injil. Dan itu bukan hanya tugas dari murid-murid Yesus pada saat itu saja, tapi juga menjadi tugas dari kita sebagai orang-orang percaya yang meneladani Yesus sebagai Tuhan, sebagai guru yang agung, dan kita adalah pengikut-pengikutnya yang menghidupi apa yang menjadi teladannya dan juga yang menjadi saksi bagi dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita bisa menjadi saksi dimanapun kita berada? Tentu saja melalui kehidupan kita. Itulah sebabnya apa yang diteladankan oleh Yesus bukan sekedar menjadi pengetahuan bagi kita, tapi harus
kita hidupi dalam keseharian kita. Kita harus menunjukkan bahwa kita berbeda dengan dunia yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, saat masa pandemi, di mana salah satunya mempengaruhi berbagai macam sektor, termasuk juga gereja sendiri. Termasuk juga keuangan gereja sendiri. Ada sebuah gereja di Solo yang justru dalam keterbatasan karena masa pandemi ini membuat aksi sosial dengan melibatkan semua jemaatnya. Apa yang mereka lakukan? Yaitu setiap keluarga membuat nasi bungkus. Beberapa saja, tergantung atau semampu keluarga tersebut. Dan mereka mengumpulkannya di gereja, dan nasi bungkus yang terkumpul itu dibagikan untuk mereka yang membutuhkan. Seperti tukang ojek pangkalan atau ojek online, tukang beca, pedagang kaki lima, atau siapapun yang merasa membutuhkan. Nasi bungkus yang disediakan oleh keluarga-keluarga anggota jemaat ternyata terkumpul dalam jumlah yang besar. Dan secara rutin dibuat dan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan pembagian nasi bungkus ini juga berlanjut untuk berbuka puasa bagi saudara-saudara muslim yang membutuhkan selama bulan puasa. Itulah salah satu contoh bagaimana gereja menjadi saksi. Tentu saja ada banyak hal yang telah gereja lakukan. Tapi ini juga menjadi pengingat bahwa gereja itu menjadi saksi bukan hanya bagi diri sendiri, bukan hanya bagi kita saja sebagai anggota jemaat, tapi gereja mau menjadi saksi dengan mewartakan dan juga dengan meneruskan kasih itu kepada sesama. Seperti yang menjadi visi dari Gereja Kristen Pasundan, yaitu menjadi gereja bagi sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua bersama-sama sedang melewati masa yang sulit ini. Tapi justru di masa-masa yang sulit ini, sekaligus juga ketika kita mengingat kenaikan Yesus ke sorga, kita diingatkan melalui tema kita untuk menjadi saksi. Ada banyak cara yang kita bisa lakukan untuk menjadi saksi, baik itu bisa dilakukan oleh kita secara pribadi, dalam keluarga kita, maupun bersama-sama dalam persekutuan sebagai gereja, dan juga dalam kesatuan kita sebagai gereja-gereja baik yang ada di klasis, sesinodal. Salah satunya yang saat ini sedang dilakukan adalah gugus tugas yang telah dibentuk secara sinodal, dan juga gugus tugas yang dibentuk di klasis dan di jemaat-jemaat. Kiranya gugus tugas ini juga menjadi kesaksian yang hidup dari gereja kepada dunia di sekelilingnya. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Selamat menjadi saksi. Amin. Di tengah
setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengikrarkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita akan merendahkan hati kita akan mendoakan pokok-pokok syafaat kita. Mari kita berdoa. Perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang mempersiapkan bagi kami tempat yang kekal, sekaligus menolong dan memperlengkapi kami dengan Roh Kudus, mengingatkan kami kembali akan penyertaan-Mu kepada kami yang tak pernah berakhir. Kami mengingat perjalanan kehidupan kami bersama-Mu, suka dan kadangkala duka, namun semuanya itu membuat kami semakin teguh beriman. Kami mengingat keluarga kami, orang tua kami, pasangan kami, suami atau istri, anak-anak kami, kakak beradik kami, serta keluarga besar kami. Sertai agar keluarga kami menjadi tempat di mana 2 atau 3 orang bahkan lebih berkumpul,
ada Tuhan di dalamnya yang merepresentasikan persekutuan dalam kelompok kecil sebagai gerejamu. Setiap keluarga menjadi bagian yang saling mendukung, saling menguatkan, dan saling mendoakan serta memperkuat dalam persekutuan yang lebih besar. Beri keluarga kami kecukupan, sukacita terus-menerus hadir, dan keluarga-keluarga kami menjadi saluran kasih dari Tuhan untuk berbagi berkat bagi sesama. GKP Rangkas Bitung, baik jemaat induk di Kota Rangkas Bitung dan pos pelayanan Teluk Lada dan Maja, terus berkarya sebagai gereja bagi sesama di tengah-tengah masyarakat di mana kami hadir di dalamnya. Menyikapi pandemi COVID-19, penata layanan saat ini dilakukan melalui layanan virtual, audiovisual, menggunakan teknologi informasi, serta bentuk-bentuk yang lain. Kami bersyukur ya Tuhan atas sarana dan prasarana yang ada, dan kiranya Tuhan menolong penata layanan ini dapat terus berjalan dengan baik. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam berbagai-bagai pergumulan. Tuhan kiranya hadir memulihkan dan memampukan kami melewati berbagai pergumulan yang ada. Kami bersukacita bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun selama 1 minggu berjalan ini. Di setiap pertambahan usia, kami meyakini Tuhan punya rencana yang indah di dalamnya. Biarlah kami mensyukuri dengan menjadikan diri kami sarana rencana Tuhan. Kami mengingat saudara-saudara kami yang terganggu pekerjaan, usaha, dan berbagai-bagai bidang lainnya karena pandemi yang masih berlangsung. Tuhan kiranya yang memberi kekuatan dan pertolongan. Saudara-saudara kami, ODP, PDP, positif COVID-19 yang dirawat di rumah sakit atau sedang isolasi mandiri, Tuhan beri kekuatan, kesabaran, pemulihan, semangat, serta sukacita. Tuhan juga yang menghiburkan dan memberi kekuatan keluarga dari saudara-saudara kami yang telah berpulang karena COVID-19. Kami mengingat tenaga kesehatan, dokter, perawat, relawan, TNI, Polri, dan pemerintah, baik di pusat maupun daerah, yang memikirkan, mengusahakan, menangani agar pandemi ini segera berakhir. Bahkan pemerintah yang mengatur dan juga yang merencanakan kebaikan-kebaikan agar supaya keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan boleh dirasakan oleh semua bangsa kami. Tuhan kiranya yang mengaruniakan kesehatan, kerelaan, hikmat, dan sukacita dalam melayani. Kami mengingat saudara-saudara kami, umat muslim yang saat ini sedang beribadah puasa. Tuhan menolong dapat melakukan ibadah puasa dengan baik dan menjadi pribadi yang semakin baik di hadapan Tuhan dan sesama. Inilah doa kami, dan kami ingin berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diberikan kesempatan bagi kita untuk menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita himpunkan bersama.
dengarlah firman Tuhan yang melandasi syukur kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. 1 Tawarik 16 ayat 8. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami yang melaluinya kami ungkapkan rasa syukur kepadamu. Pakailah hidup kami menjadi saksi yang terus mewartakan kasih Tuhan. Kiranya kami senantiasa bertumbuh dalam keyakinan bahwa Tuhan setia mencurahkan berkat yang cukup dan tepat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Lah kami menjadi saksi bagi Kristus. Berjalanlah dengan sukacita yang datang dari Tuhan, penuhilah dunia dengan kebaikan dan wujudkan damai sejahtera bagi segenap ciptaan. Ubah dan bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Kini arahkan hati kita kepada Allah dan terimalah berkat. Kasih dari Allah memberi sukacita dan damai sejahtera. Berkat dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus
dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan meneguhkan saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin.